Aturan terbaru pencairan BPNT tahun 2023, Bu Risma buat peraturan yang sangat istimewa bagi KPM BPNT murni dan juga KPM PKH. KPM jangan sampai tidak tahu informasi ini. Nah, seperti apa informasi isi dari peraturan tersebut? Simak informasinya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman kita akan kembali memberikan informasi yang penting bagi semua KPM, BPNT maupun PKH ya sahabat sosial, karena ada aturan terbaru khususnya untuk pencairan BPNT tahun 2023 yang sebentar lagi akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bu Risma membuat peraturan yang sangat istimewa bagi KPM BPNT murni maupun KPM PKH ya sahabat sosial. KPM jangan sampai tidak tahu informasi terbaru ini. Nah, seperti apa beritanya? Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bu Risma Tri Risma hari ini membuat peraturan terbaru dan ini istimewa sekali khusus bagi KPM BPNT murni maupun KPM PKH. Jadi KPM jangan sampai tidak tahu informasi terbaru ini agar paham dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya sahabat sosial dalam mengambil bantuan sosial BPNT tahun 2023. Baik, kita ke informasi yang pertama sahabat sosial. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako ya sahabat sosial. Nanti kita akan bacakan isi dari surat peraturan tersebut yang akan diterapkan di tahun 2023 ini agar KPM paham dan nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah ada pencairan sembako atau BPNT tahun 2023. Yang pertama sahabat sosial saya akan bacakan yaitu untuk peraturan penerima program sembako atau BPNT. Yang pertama adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021 pasal 3. Yang pertama adalah keluarga penerima manfaat merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ini wajib ya sahabat sosial, KPM harus sudah masuk ke dalam data DTKS. Kemudian yang kedua adalah keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk peserta program Keluarga Harapan atau PKH yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi Kementerian Sosial lebih mengutamakan KPM PKH yang mempunyai BPNT juga sahabat sosial ya. Namun tidak menutup kemungkinan BPNT murni juga akan juga diperhatikan ya sahabat sosial. Kemudian yang ketiga adalah guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat BPNT wajib memenuhi 3 syarat tadi ya sahabat sosial. Kemudian tujuan diadakannya program sembako atau BPNT adalah yang pertama, mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Kemudian poin B, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian poin C, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Kemudian poin D, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian sahabat sosial, manfaat dari adanya program sembako yaitu untuk meningkatkan yang pertama adalah ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan,
dan penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM. Kemudian poin G, efisiensi penyaluran bantuan sosial. Poin H, sahabat sosial, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Kemudian poin I, transaksi non-tunai. Poin J, pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Kemudian poin K, pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi ya sahabat sosial. Nah, di tahun 2023 tentunya target penerima bantuan sembako adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan indeks Rp200.000 per bulan per KPM dengan durasi 12 bulan ya sahabat sosial. Tentunya komoditas yang dapat dibeli yang pertama adalah karbohidrat, beras, bahan pangan lokal, kemudian protein hewani, telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan, kemudian protein nabati, kacang-kacangan, kemudian sumber vitamin dan mineral, buah-buahan, dan sayur-sayuran ya sahabat sosial. Jadi ini yang lebih dikualitaskan untuk keluarga penerima manfaat dalam menjaga gizi keluarganya. Kemudian sahabat sosial, dalam peraturan menteri tersebut juga mengatur yaitu namanya e-warung ya sahabat sosial, atau elektronik warung gotong royong ya sahabat sosial. Peraturan yang pertama adalah e-warung bertugas, yang poin A adalah menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM. Jadi wajib sahabat sosial, bagi ada e-warung yang tidak menyediakan bahan pangan yang tidak berkualitas atau tidak layak untuk dimakan, mohon laporkan kepada pendamping sosial ya sahabat sosial. Kemudian poin B, menyediakan dan menjual bahan pangan lokal ya sahabat sosial. Kemudian poin C, menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah, kabupaten, kota, atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warung. Kemudian poin D, menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM. Kemudian poin E, menyalurkan bantuan sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Poin F, memberikan pelayanan prima kepada keluarga penerima manfaat yang akan melakukan pembelian bahan pangan. Jadi pihak e-warung harus ramah melayani KPM, harus memberikan bahan pangan yang layak untuk KPM ya sahabat sosial. Kemudian poin G adalah menginformasikan kepada keluarga penerima manfaat mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal. Jadi e-warung bisa mengatur boleh membeli setiap hari ataupun bisa berjadwal ya sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak. Kemudian poin H, menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada keluarga penerima manfaat dan mudah dilihat oleh KPM. Jadi wajib menempelkan daftar harga, jadi KPM bisa memilih dan berkira-kira ya. Jadi misalkan 200.000, kalau sudah melihat daftar harga kan bisa dipilih, dan beli beras, beli telur, jadi sudah bisa diperkirakan oleh KPM sendiri. Kemudian poin I adalah menampilkan logo agen resmi penyalur BPNT ataupun sebagai e-warung ya. Jadi ada logo e-warung dan juga bantuan pangan non tunai agar KPM bisa tahu ya sahabat sosial. Kemudian poin J adalah menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan, menimbang bahan pangan tersebut di hadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM. Jadi pihak e-warung tidak boleh curang ya sahabat sosial, harus menimbang beras misalkan telur di depan KPM langsung. Kemudian poin K, timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nantinya timbangan akan dicek oleh dinas sosial maupun pendamping sosial ya sahabat sosial agar tercipta kejujuran antara KPM dan juga pihak e-warung. Kemudian poin L adalah menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas truk dari mesin elektronik, data capture, dan menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya. Jadi KPM wajib menyimpan struk ya sahabat sosial. Kemudian poin M, mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir.
Poin N, berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran program sembako dan permasalahan dalam penyaluran program sembako. Poin O, menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya. Poin P, mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli oleh KPM. Kemudian poin yang terakhir, poin Q adalah menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh bank penyalur dan atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan program sembako. Jadi sudah paham ya sahabat sosial? Untuk peraturan kepada e-warung, jadi harus menyediakan makanan yang sehat, kemudian yang masih bisa dikonsumsi oleh KPM, karena banyak keluhan dari KPM BPNT khususnya barang-barang yang dijual itu bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi oleh KPM ya, misalkan buah-buahannya sudah kurang baik atau busuk ya sahabat sosial, kemudian berasnya juga kurang berkualitas. Jadi mohon untuk e-warung agar memperhatikan keadaan barang yang akan komoditas yang akan dibeli oleh KPM BPNT ya sahabat sosial. Nah, itulah teman-teman informasi atau peraturan terbaru agar dijalankan baik oleh KPM itu sendiri maupun oleh pihak e-warung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.